Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah binadil futuh wal manuh wal rusuh wa sulahil jasad wa ruh wa tawbatun nasuh wa inawan ta'alim ta'alum nafatih wa afal istifadah wa muzakkar wa tadkir wa hasr ala tanasuh bi kitabil sunnati rasulih bibarakati suratil hawatin Allah ja'alna wa iyyakum minal mutahabbina wal mutawakhina fillah bismillah barakat sulfadina Allah ja'alakum min ahli la ilallah min ahli khawasi la ilallah yuhina ala la ilallah wa hitafana ala la ilallah wa adamrin tabib fi khair wa lutfina wa akhir ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Macam mohon monggo yang belakang langsung monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. La haula wa la quwwata illa billah. Fadlul ju' wa khusunatul 'aish. Masuk kita kepada bab keutamaannya lapar wa khusunatil 'aish dan kasar atau sangat sederhananya ekonomi wal iktisar 'alal qalil minal ma'kul wal mashrub wal malbus wa ghairiha, dan meringkas alal galil dengan kondisi sedikit minal makul perkara yang dimakan wal mashrub yang diminum wal malbus yang dipakai wa ghairiha dan selainnya min hududin nafsi dari bagiannya nafsu wa tarkis syahawat dan meninggalkan syahwat kesenangan nafsu. Qala Allah Ta'ala fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat. Fa khalafa, qala Allah Ta'ala telah berfirman sapa Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa khalafa maka meninggalkan min khalfihim min ba'dihim dari setelah mereka khalfun fa khalafa min ba'dihim khalfun. Fa khalafa min ba'dihim khalfun, dan meninggalkan min ba'dihim fa khalafa bermana ja'a disini, dan datang min ba'dihim dari setelah mereka, yakni para nabi. Khalfun para pengikut tapi pengikut yang enggak baik. Adha'u yang mereka telah menyia-nyiakan as-salata kepada salat. Wa taba'u dan mereka mengikuti as-syahawati kepada kesenangan syahwat. Fasawfa yalqauna ghayya. Fasawfa yalqauna maka mereka akan menjumpai ghayya. Ghayya ini keburukan, atau ada mengatakan lembah yang ada di neraka jahanam. Illa man tabah, kecuali orang tabah yang bertaubat.
sapaman wa amana dan iman, sapaman wa amila dan beramal, sapaman sholihan amal saleh. Faulaika maka mereka itu yadkhuluna al-jannata, masuk mereka al-jannata kepada surga. Siapa? Ya mantap tadi, orang yang taubat dan beriman serta amal soleh. Wala yudlamun, dan mereka tidak didolimi syai'an sedikit pun. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa kharaja ala qaumih, fa kharaja keluarlah Qarun ala qaumihi kepada kaumnya Qarun, fi zinatihi di dalam perhiasannya Qarun. Lah Qarun suki emas metu gawe perhiasan, kira-kira masih piro sing gawe? Cara wong itu kalungane piro kira-kira? Ala qaumihi fi zinatihi. Mungkin cara ali-aline 5 kabeh metu ali-aline ya. Satrisi sini ora siji 5 ping 5. Nggih. Fa kharaja ala qaumi, sampean delok tiyang rumiyin delok wong glamor. Ini jenenge napa? Niki dhuwure glamor ya. Isale pabrik emas. Ya, fa kharaja ala qaumi, metu Qarun di atas kaumnya, fi zinatihi di dalam perhiasannya Qarun. Qala alladziina yuridul hayatad dunya. Niki sampean delok kula sampean masuk sing ndi. Qala berkomentar sapa alladzina orang-orang yuriduna yang punya keinginan, sapa alladzina al hayatad dunya untuk hidup di dunia, hidup rendah. Delok Qarun ting napa niki? Ting brandul emas nggih. Apa jawabnya? Ya laitalana mislama utiya Qarun. Ya laitalana, mbok menawa-menawa awake dhewe mislama kaya dene utiya sing ditampa rezekine Qarun kok. Enten tiyang sugih sampean delok nggih pengen mboten kira-kira. Gedhe-gedhe mbok ya aku kaya kuwi ngono ya. Pacar mboten iki, Pak. Iki cara sing rawuh ngene wong sugih sitok. Duite akeh sak kresek galene sandingi ngoten lho. Pakaiane, mobile, semuanya. Sampeyan sing nyang kira-kira piye? Kelek mboten? Mboten nggih? Alhamdulillah. Ya laitana mislama utiya Qarun innahu ladzu haddin azim. Sesungguhnya Qarun ladzu haddin telah memiliki bagian azim yang teramat besar. Iku wong sing selalu dalam benaknya pengen urip nek dunya. Tapi lek sing wis roh akhirat, sing wis ilmune sempurna, waqala dan berkata alladzina orang-orang utu yang diberi sapa alladzi al ilma ilmu sing tukang ngaji misalnya. Cuman ilmune tutu ilmu dunia tapi ilmu akhirat. Apa katanya? Wailakum, celaka kamu. Delok Qarun ngene pengin sawabullah khairun, sesungguhnya pahala Allah itu khairun jauh lebih bagus liman untuk orang amana yang beriman sapaman wa amila salihah dan beramal sapaman salihah amal saleh. Ngene pengen cek ngene ya. Sing paling bagus ndelok wong sing amal saleh. Nek dunya ana cah nom sregep amal saleh, sampeyan gumun karo. Gumun mboten? Tapi umur 20 omahe 4 penghasilane bendina 100 juta. Gumun ora kira. Gumun ndi karo sing pertama?
Cara sampean duwe anak ditekoni sing pertama dan kedua sing sampean tahu sing ndi? Sing sampean tahu sing ndi? Sing pertama sing kedua? Iki lulusan pondok apal Alfiyah, apal Ihya Ulumuddin, amal Bukhari, tapi sepeda ontel. Sing sitoke penghasilan satu hari 100 juta. Padha-padha nekone anak sampean sing ditapa sing ndi? Sing tak tompo pertama tapi dadi pembantu ngono ya. Lek wong sing gumunan dhuwit sing ditampa nomor loro, tapi lek sing seneng amal akhirat sing ditampa nomor siji. Kira-kira sing rawuh iki sing tampa nomor siji loro. Lah. Saman dusta. Jadi cara korun sampean melok golongan sing pertama atau kedua? Sing pertama gumun, sing kedua ra gumun niku. Memang tiang lek wis ngomongne materi, banyaknya di antara kita merasa takjub. Kok nek cah enom wis duwite akeh, wah sukses iki. Bahasane apa? Sukses. Tapi nek cah enom apal kitab Bukhari sukses ora kira-kira. Iki hidupe rebah iki. Dereng mapan. Selake mulih ke pondok tok terus nyambut gawe. Insyaallah. Wa qala ta'ala summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Wa qala ta'ala dan berkata Allah Subhanahu wa ta'ala summa la tus'alunna, kemudian sungguh kalian akan ditanya yauma idzin, besok di hari kiamat, 'anil na'im, dari nikmat-nikmat Allah. Berarti wong sugih-sugih niku benjing akan mendapatkan banyak pertanyaan dari Allah. Allah teko ngendi lemu entuk, mari ngono mbok tasarruf nenek ngendi. Banyak pertanyaan. Tapi nyuwun sewu biasane lek entuke teko sing gak apik, tasarrufe sesuai kadang-kadang. Tapi sebaliknya, kalau dapatnya dengan cara yang benar, yang halal, maka insya Allah tasarrufnya kepada halal jauh lebih mudah. Kita akan banyak pertanyaan nanti di akhirat. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man kana yuridul ajilah, man siapa orangnya, karena ada sapaman itu yuridu berkeinginan sapaman al-ajilata, kepada kehidupan yang segera, yakni urusan dunia, ajalna lahu, maka kami akan persegera kepadanya, fiha, di dalam itu dunia, manasya, apa yang kami kehendaki, liman nurid, terhadap orang yang kami kehendaki. Summa ja'alna lahu jahannam, cuman kata Allah, kemudian kami jadikan untuknya jahannam, neraka jahannam, yaslaha, yang dia akan masuk kepada neraka jahannam, mazmuman madhura, dalam keadaan rendah, ya, dalam keadaan hina, dalam keadaan madhur, tertolak dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzi syairin yaumaini mutadabi'ain hatta qubida, muttafaq alaih. Satu hadis daripada Sayyidatuna Aisyah, ma syabi'a, tidak pernah kenyang, sapa alu Muhammadin, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min khubzi sa'ir, dari roti gandum, yaumaini mutatabi'ain, 2 hari berturut-turut, hatta kubidha, sampai dicabutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muttafaq alaih. Wa fi riwayah, ma syabiha alu Muhammad, dan tidak pernah kenyang keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mundu qadima al-Madinata, sejak datang ke kota Madinah,
min ta'amil burri, dari makanan gandum, salasalayalin 3 hari tibaan berturut-turut, hatta kubidha, sampai dijabutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Urwah an Aisyah wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sesuai bab kita membahas tentang keutamaan lapar. Dados kula sampeyan niki gen gelem luwe niku ana keutamaane. Penyakit itu kebanyakan lewat daripada makanan. Makanannya nggak kontrol, penyakitnya nanti masuk. Lek wis enek penyakit ditambah pikirane banter, cepet napa alon mungkin. Kayak disengkane iki. Jadi sudah makanan dan pikiran itu harus. Makanya konsep Nabi itu sulusun li ta'amih wa sulusun li sarabih wa sulusun li nafasih. Ya, kalau bisa pas sepertiga makanan dalam perut niki nggih, sepertiga napa minum, sepertiga nafas. Kalau haknya nafas diganti makan atau minum, nanti jadinya nggak bisa normal. Mungkin cara ibarat yang jero kana gilingan harus ada rongga untuk memutar gilingannya. Jadi ada nafasnya. Nek mboten ada rongga memutar gilingan, ya sudah, gilingannya jalannya nggak normal. Sehingga ketika penggilingannya nggak normal, nanti udah otomatis efek-efeknya mulai tumbuh nanti. Sehingga dari sini ketika kita sering lapar, justru kita ini akan semakin sehat. Bahkan dikatakan puasa itu Nabi bersabda, sumu tasihu, puasalah kamu maka kamu akan sehat. Jadi puasa kan sering lapar, justru malah sehat. Sampai para ulama mengatakan kalau seandainya orang paham dengan hadis ini, kemudian dia kepingin sehat, mungkin dia tidak puasa sekedar puasa wajib saja, akan dia ambil beberapa puasa-puasa sunnah. Kenapa? Secara zahir fisik kita akan tambah sehat, kata Nabi. Bahkan ada sebuah penyakit yang tidak bisa diobati kecuali lewat puasa dulu. Jadi puasa justru akan semakin sehat, satu sisi secara fisik. Kemudian manusia itu banyak terjerumus kepada dosa, kepada neraka lewat daripada 2 jalur, mata dan kemaluan. Ini sering menjerumuskan orang kepada maksiat. Anone zina, orang mungkin zina iki langsung pertama delok dhisik. Kita oke. Apa nek zina langsung? Mesti delok dhisik, delok seneng iki. Maka lek sing ora oleh didelok ya aja didelok. Lek mbok delok malah pengin repot. Nggih napa nggih? Sampai konsepnya man lam yamlik ainahu lam yamlik qalbahu. Wong sing ora iso nyekel mripate ora bakal iso nyekel atine. Sampeyan suka ndelok rono, ndelok rene, wah atine malah kemrungsung, ngerti kemrungsung. Atine wis malah tak nyaman blas. Tapi sampeyan sak perlune yang pasar sire tuku sawi ya yang bakul sawi mulai ora usah ndelok bakul reno-reno. Kita pokoke. Niku ke akhire sire tuku brambang ya tuku brambang gek mulai dadak ndelok bakul dawet. Ndelok bakul pelem jere pelem murah lekasan. Ndelok bakul iki mulai maido bojo lah yo nang pasar nggih dhuwit mek cukup brambang tok akhire milik reno-reno. Kalau Anda nggak bisa mengelola mata, maka Anda nggak bisa mengelola hati.
Bagaimana sampai Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wahai orang yang beriman, tahan pandangan kamu kepada perempuan, perempuan tahan pandangan kamu kepada laki. Kenapa? Kalau Anda nggak bisa ngelola, nanti Anda nggak bisa ngontrol hati. Hatimu malah mau nyerang genah nih kemangke. Sing garerang genah sapa? Yo kula sampean dhewe, ngene mboten. Cara sampean ra oleh aman, ngene mboten. Mergone roh akhirnya mikir, lah iya. Sapa kambi abang emang? Ngene mangke. Salat bareng pikir emang mengko kok ngidul meng ngendi emang. Sing ndek kaya ora teko kok enak emang. Dan seterusnya. Tapi sampean wis ora perlu sing ora perlu disawang ya aja disawang. Lah pripun lha teng dalan pripun? Ya sawang dalan ya jeneng klambi abang. Ngene mangke. Anane ngrem dadak gara-gara ngono kuwi biasane kuwi. Anane kadang ra kontrol, kadang ngono kuwi jalur siji mbok terak mergo nyawangi ngono kuwi. Jadi seperlunya. Jadi kelola mata Anda, ya, jaga mata Anda, maka Anda bisa menjaga isi hati. Wis, ora percaya sampean ngejak dolan bojone sampean metu nyandi misalipun. Lek nyangron ngarene kira-kira maido ora kira-kira apa mah? Maido meskipun. Baik. Berarti ketika kita bisa tadi puasa fadilahnya ya, bisa kita sehat satu sisi puasa bisa melemahkan syahwat. Itu ketika Nabi menyeru orang para pemuda, man istata' minkumul bah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Kalau sudah mampu silahkan wahai para pemuda ambil. Sudah mampu biaya mas kawin ambil istri, itu lebih memejamkan mata, menjaga kemaluan. Kalau gak mampu puasa, kaina lahu wija, itu bisa meredakan daripada syahwat. Ya, dan juga kemudian sisi lain orang lapar itu cerdas. Wong lek wareg metu nganti napa mboten? Sampeyan mang wis awan ra leren arep do ngaji mangan wareg kok kene piye kira-kira? Ngrungokne apa ora? Krungu aku krungu. Tapi bahasa apa ya ora dong. Iya. Jadi orang itu kalau kenyang nggak bisa cerdas ini, kendo. Wis dasare kendo senengane wareg wisan. Wis. Kon maca sak ayat bolan baleni ra nyantol-nyantol. Oke. Jadi kenyang itu subhanallah, berarti dari sini kalau kita bicara kenyang efeknya banyak sekali. Penyakit iya, kecerdasan tertahan, salat ya abot, ra percaya sampean sesuk traweh gawe Quran, jajal bukane wareg kira-kira budal ora kira-kira. Budal mboten? Wah, ngadeg iki wabot. Gak bisa lah. Apapun jadinya loyo itu kalau perut kenyang. Ibadah jadinya berat, ini jadinya berat. Tapi kalau Anda lapar, sehat Anda punya. Cerdas Anda punya. Semangat ada pada diri Anda. Al-Imam Syafi'i beliau mengatakan apa? Kami gak pernah kenyang. Pernah kenyang sekali langsung ngantuk, wah getun. Ini kan Imam Syafi'i. Jadi kalau lapar itu Masya Allah, ya, sampai ada diskusi disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, kumpul beberapa dokter, pakar-pakar dokter dunia. Ada saya lupa India atau Turki sama Irak kalau nggak salah. Semuanya menyebutkan apa menurut kamu obat yang paling mujarab tanpa ada efek samping atau efek sampingnya kecil, sebutkan buah ini. Kemudian air hangat, ini semuanya. Maka yang terakhir apa menurut kamu? Dia mengkoreksi, kalau buah ini efeknya sini, kalau air hangat efeknya sini. Ya betul salah, air hangat ini enggak ada untuk gampang kendor nopo-nopo ususipun. Terus apa menurut kamu? Yang paling obat paling mujarab adalah enggak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum
Nah, iso ora iki? Tas mangan sate 20, enek nawani neh sate neh. Gelem ora kira-kira? Gelem apa mboten kira-kira? Memang resepe enggak makan kalau enggak lapar, berarti sebelum iki wis kewareken sik doyan. Makane komplikasi apa jenenge? Enggak makan kalau enggak lapar. Subhanallah, pernah dipraktekkan dan diuji. Satu kaum, satu kampung, satu kota, konsepnya ini. Enggak makan sebelum lapar, berhenti daripada sebelum kenyang. Doktere nganggur metekur akhiripun. Rumah sakit sepi. Ya, kenapa? Semuanya enggak ada penyakit. Kalaupun ada penyakit ya mungkin cuma sebagai perantara untuk kepada kematian. Berarti lapar ini istimewa. Dan orang itu kalau sering lapar akan muncul jiwa sosial yang tinggi. Nggih napa nggih? Lapar iki lho, rong dina iki lho. Ora patek mangan sego, eneke mek telo digodhog rasane kaya ngene iki kae ora mangan pirang-pirang dina, ya apa rasane? Sayyidina Nabiullah Yusuf alaihissalam niku sebagai menteri ekonomi kerajaan Mesir. Tapi panganane perkara sing kasaran. Ya, kalau mau makan daging, mau makan apapun bisa beliau. Makanannya kasar, bajunya kasar. Ditanya, Anda memiliki gudangnya dunia, panganane kok koyok ngene iki? Cara sampean didik oke mangane apa kira-kira, Pak? Mangan pokoknya enak terus nggih. Anane jangan tawel mergo renek liyane iki ngoten. Ala niat pengiritan. Pembabaran ngoten nggih. Malah sing biasa ngirit duwe iso buntut regane 300.000 era 300 sak panganan kok eman iki nggih. Cara tukane gres sesasi. Jadi beliau Sayyidina Nabiullah Yusuf alaihissalam seperti itu. Enggak makan yang enak, enggak makan yang lezat. Apa jawab beliau? Ketika saya lapar, saya juga akan ingat kepada orang yang lapar. Lek wong wareg niku ora kelingan karo wong sing luwe. Maka daripada itu lihat agama fadlu alju wa khusunatil ais. Ada keutamaan lapar, ada keutamaan daripada ekonomi yang sederhana, pakaian yang sederhana, iktisar alal ghalil. Ya, meringkas daripada makanan, minuman, pakaian dan selainnya dari urusan nafsu atau meninggalkan syahwat. Coba kita lihat fa khalafa min ba'dihim khalfun. Maka terjadi setelah para nabi khalfun, ini pengikut atau yang ditinggalkan daripada para nabi. Ada satu masa setelah para nabi itu pengikutnya khalfun itu adba usuk, pengikut yang enggak baik. Kalau khalaf beda maknanya. Kalau khalaf pengikut yang baik. Tapi kalau khalfun dibaca sukun, pengikut yang enggak baik. Adha'us shalah. Mereka menyanyiakan sholat. Wattaba'u asyahawat. Mereka selalu mengikuti daripada syahwat. Fasawfa yalqauna ghayya. Kalau sudah menyanyiakan sholat, apa makna menyanyiakan sholat? Sholatnya sering ditinggal atau diakhirkan keluar daripada waktu. Kenapa? Ini gandeng antara orang selalu mengikuti syahwat, biasanya ngefeknya ninggalkan sholat. Tapi kalau orang tidak mengikuti syahwat, menekan syahwat, maka insya Allah sholatnya kejogo. Makanya kalau udah syahwat, terus kadung seneng karo musik ipun misalnya pun, sholatnya bablas. Fasawfa yalqauna ghayya.
maka mereka akan berjumpa kepada ghayah, kerugian, kebinasaan, keburukan. Ya. Atau ada yang mengatakan lembah yang ada di dalam neraka. Illa man taba, cuman mereka masih ada kesempatan, yang penting mau tobat. Tapi aja kemlindi nggih, wis ora apa-apa engko bar iki tobat. Nek urung sampai tobat terus mati piye kira-kira? Wa amana, kemudian dia iman, wa amila, beramal salehah, amal saleh, faulaika yadkhulunal jannah. Yang penting Anda taubat benar, iman, beramal saleh, maka akan masuk kepada surga. Wala yudlamuna syai'a, dan tidak akan dizalimi sedikit pun. Dari sini disebutkan daripada para ulama, Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya dari Mujahid, inda dhahabi salihi ummati Muhammad, kalau orang soleh daripada umat Muhammad sudah tidak ada, yanzu ba'dum ala ba'din fil aziqah, maka akan loncat sebagian mereka kepada sebagian yang lain di dalam lorong-lorong yang sempit, jalan-jalan yang sempit. Jadi kalau sudah orang soleh daripada umat Muhammad nggak ada, maka otomatis kondisi masyarakat semakin terpuruk, akhlaknya semakin jelek. Ya. Kemudian dan juga dari riwayat yang lain disebutkan hum fi hadil ummah. Siapa yang dimaksud daripada tadi? Mereka adalah umat ini. Ya tarakabuna tarakubal an'am fit tariq. Waliyadu billah min dalik. Mereka sudah tidak ada malu lagi. Mereka menunggangi kepada lawan jenisnya seperti hayawan di samping daripada jalan. La yakhafunallah fis sama'. Sudah tidak ada takut lagi mereka kepada Allah yang ada di langit. Wala yastahyuna annas fil ardi, tidak lagi malu dengan manusia yang ada di tanah di dalam dunia. Jadi kalau orang soleh sudah nggak ada, maksiat terjadi di mana-mana, perzinaan di mana-mana, sudah lecek di pinggir jalan. Ora wedi Allah sing nek langit ya ora isin karo menungso. Mungkin Anda mengatakan lek saiki ora enek sing lecek ngono kuwi. Lek kucing wis enek. Ya. Manusa ora enek. Nanti akan terjadi ya tarakabuna tarakubal an'am. Akan terjadi. Maaf, tunggang-tunggangan seperti hayawan nanti. Wis gak izin blas. Ya Allah. Kalau sudah seperti ini, ya, ini dekat dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang namanya maksiat itu berkembang lah. Nggak bisa langsung berkembang. Mungkin yang Anda bahas tadi belum ada, tapi yang kira-kira mengajak sudah mulai ada di tengah jalan. Ditonton bareng-bareng, dinikmati bareng-bareng. Waliyadzubillah min dzalik. Masya Allah, ini efeknya nggak bener nih. Baik, dah hati-hati dengan syahwat, ya, menjerumuskan banyak manusia kepada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa man taba, kecuali taubat. Kalau sudah dia puas dengan syahwatnya, diajak taubat itu bukan perkara mudah. Noto menungso itu tuh perkara mudah. Imam Syafi'i matur penak noto broto. Ini apa nggih? Misalnya sampean disodori iki lho, sukses, duitnya oke tapi mendino mendem. Iki ra iso apa-apa, ora duwe duit tapi ibadah sregep. Sing boten apa sing dikira-kira? Balekne yo mbasane. Soalnya gampang milih sing sukses tapi menderman. Ya,
Kalau yang kayak gini selalu dia mabuk, selalu dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi pilihan. Kemudian ada konsep engko malam Setu jak ngaji, malam Kamis jak ngaji, ora jaminan. Sing mbok jak wong bobrok-bobrok. Wogel kula niku model ngene. Sing apik ra dipondhone bosen bobrok lagi dipondhone. Tapi kan pondok ini tempatnya orang-orang bobrok. Jangan dikelola sejak dini, jangan nunggu bobrok dulu. Lalu bobrok digawe pondok langsung pesen ustaz, kudu sukses loh ya, kudu mari loh ya. Awas ramari. Kok enak? Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan noto wong bukan hal mudah. Gini apa nggih? Kenapa? Karena kita nggak bisa merogoh kepada isi hatinya yang paling dalam. Kita cuma ngomong, omong itu di luar. Kita nggak mampu. Iya, jangan kemudian ada konsep sudah wis engko serapo pengi rotok mendemak derita sendiri duit oke, engko jak ngaji, jak ngene. Belum tentu. Jangan Anda punya konsep seperti itu nggih. Lain apa-apa gak tanggung jawab loh. Punya konsep yang benar yang diajarkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Fadfar bidawidin taribat syadak. Cari yang punya agama, kamu jadi orang beruntung. Punya konsep santri wong rabi santri. Wah, enggak seru ini. Santri ngerabi berandalan misalnya, Bos. Kan ada nilai dakwah, ngono ge. Ada nilai apa? Dakwah, ada nilai mengelola, ada nilai mentaubatkan orang. Iya lek sama iso nobat, lek sama ditobat nek kono piye? Halo. Iya kalau Anda bisa memantau terus. Apakah Anda merasa umur Anda lebih panjang daripada yang Anda ambil sebagai keluarga tadi? Iya kalau seandainya Anda baru punya anak masih kecil-kecil, kemudian Anda berangkat ke akhirat lebih dahulu, akhirin balik neh melok, ngendi kira-kira? Iki bapak sing tukang nyenani, tukang jak ngaji srenek Pak nek nduk ya. Srenek wis melok aku kaya ibu sadurunge wis. Ya apa kira-kira? Biar apa ndak? Pak, ingat merubah kebiasaan bukan hal yang mudah. Bukan hal mudah. Kebiasaan itu sulit dirubah. Makanya kalau jenengan dikasih tradisi umur 7 tahun perintah sholat wajib bagi orang tua. Umur 10 tahun wajib memukul kalau gak sholat. Kenapa? Biar muncul kebiasaan sholat. Tapi kalau kebiasaannya nggak pernah sholat, iya, kebiasaannya nggak pernah puasa, nggak pernah baca Quran, ngerubah bukan hal yang mudah, Pak. Karek betah-betahan, betah sing ngejak apa betah sing dijak. Halo. Masya Allah, mbok ora kena domongi anake katut mboke, iki sapa kira-kira sampean? Alah melok-melok katut ae penak wis. Timbang perang terus nek omah. Berarti kenoto menuso bukan hal mudah. Jangan nyepelekaken nggih. Kita harus berhati-hati. Ya, kita harus berhati-hati. Baik. Kemudian fa kharaja ala qaumi fi zinatihi qala alladhi yuridun hayatad dunya ya laita lana mislama utiya Qarun. Tuh lihat ketika Qarun metu dengan gemerlap hartanya. Niku dikatakan Qarun numpak tunggangan. Tungganganipun diwai emas. Dicerantoli emas. Dikatakan ada 4.000 hiasan yang ada di dalam tunggangannya. Qarun as-saurul ahmar. Sapi rupane abang. Wah, ini sapi apa iki, Pak? Sapi apa ini? Corok saat ini mobil mesinnya pun. Dan dikasih emas arbatu alaf ala ziyih. Dalam megah nih metu dengan kemegahannya. Wong desa yang masya Allah. Ya lait.
Ya let ate lana mislan uti akan mbok menawa aku koyo koron ya. Innahu la dzhabin adzim. Wah, koron jan stop koron iki. Wong paling sukses Nabi Musa kalah ngono. Pikir Nabi iki cari dunia. Anda tolak ukur sukses itu jangan dari materi. Wah, iki sukses iki, gurune kalah. Gurune sepeda motor, muridnya wis mobil misalnya pun. Dudu iki, Pak. Kami dapat cerita guru kita Al-Ustaz Habib Taufik bin Abdul Qadir Segar. Ada satu muridnya datang bawa mobil. Kemudian ya mungkin minta doa, diajak naik gitu. Ternyata beliau Ustaz Taufik mau naik mobil baca doa seperti doa masuk kamar mandi. Apa tuh Ibu? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal. Ustaz ini duduk jamban Ustaz. Mobil kebanggaan kami. Kalau di sini, ini bukan tolak ukur. Ya, itu bukan tolak ukur. Jangan kayak manusia yang melihat korun. Apa kata mereka? Wa qala alladzina utul ilma wailakum. Maka berkata orang-orang yang punya ilmu, wailakum, celaka kamu, sawabullah khair. Kalau kamu kepengen keberuntungan, sawabullah itu jauh lebih bagus. Liman amana wa amila salihah, bagi orang yang beriman dan beramal saleh, bukan materi. Materi tidak pernah dipuji di dalam Al-Quran. Materi tidak pernah dipuji dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kecuali materi yang mungkin seperti materinya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman ibn Affan, Sayyidatuna Khadijah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Habis semuanya untuk membantu dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Baru Nabi berkata ni'mal mal malu saleh lirajuli. Saleh kalau Anda bicara duit sing paling apik sing duwe wong saleh, ya ditasalkan di jalan-jalan yang baik. Pengen oke ana. Nanti malah memberatkan ya. Sumalatus aluna yauma idzin anin naim, nanti malah ditanya dari nikmat nanti ya Allah. Pun yang jelas disebutkan sejak Allah ciptakan dunia, Allah tidak pernah mau melihat kepada dunia. Saking rendahin dunia. Tapi kula njenengan bangga ngengkel nggih. Kaiso dunia ya penak, akhirat ya penak. Sembuh rumusi sapa wis ora roh. Pokoknya yang jelas maksud daripada dunia ketika dia menguasai hati kita. Kamu punya sedikit dikuasai, wah ini berat nih guys. Ini titik bangga dipikir. Nyapa selara sok mikir motor 75 misalnya. Motor bocol nih rane sing nyolong. Ya, yang repot itu sedikit kita pikir. Yang istimewa sampean diokeh ora mikir blas. Ora mlebune ati, mlebune ATM. Padha ae. Artinya apa? Enggak mengganggu konsentrasi Anda ibadah kepada Allah. Ya. Kadang-kadang tiang niku lek urung kelakon, misalnya sampean pengen mangan sate, pengen mangan duren, urung kelakon mangan sik mikir ora kira-kira. Jadi ada wong melarat sing pengen sugih pagah mikir kata-kata. Akhirnya malah ganggu salat. Lek iki berarti mending dadi wong sugih ae. Kira apa nggih? Soale wong sing urung kelakon kadang luwih nemen mikire. Ya sakjane duren rasane piye kok enak. Wong sing durung keturutan kadang-kadang malah over mikiripun. Makanya Al-Imam Ghazali tidak melihat harta yang mengganggu kamu daripada zikir kepada Allah. Aqimi sholata li dzikri, karena tidak didirikan salat kecuali zikir kepada Allah. Yang ganggu itu yang buruk. Cuman memang secara umum kalau banyak itu mengganggu pikiran. Secara umum loh Pak nggih. Mulai sampean sing wis kelasnya alim sing model biasa kok ora mikir blas ngene iki. Ini secara umum. Misalnya sampean duwe toko 15 misalipun mikir ora kira-kira sawe 15 bau, isine tandurane duren kabeh. Mikir engko sing jeblok ana sing nyolong ngono ora. Mikir apa tuh kira-kira?
Ane sampean ngaji ya tenang, ini kira ora duwe apa-apa kira-kira. Nggih to, Pak. Pun yang jelas bagaimana yang ganggu konsentrasi Anda kepada Allah karena memang ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena urusan kita ibadah. Ya, urusan kita apa ibadah. Yang ada pada diri kita jangan mengganggu kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun itu aja, mungkin ada yang perlu dibahas daripada pertanyaan, monggo. Mboten Pak Tamat di Pak Tamat. Mboten tangkel sampean. Yang lain monggo. Oke. Sebentar. Saya niki. Sudah ada yang tanya, Tamat. Saya nanti dulu, Pak Yai Maki. Dipun. Masalah sholat niku cara dipun tinggalkan secara pertama kan nilainya kan 7 14 derajat. Nggih. Terus niku modele sing model 27 sing cara praktek sing kados pundi sing cara sope lurus apa sing sope bolong-bolong apa di sini. Iya. Ada satu pertanyaan bahwa sholat jamaah insya Allah akan mendapatkan pahala 27, maksudnya 27 derajat. Ada juga mengatakan 25. Pertanyaannya gimana itu? Apa pokoknya jamaah atau yang harus shofnya lurus, rapet dan yang lain sebagainya? Di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan pentingnya sholat jamaah. Sholat jamaah itu semakin banyak maka akan semakin utama. Kemudian ditinjau juga dari jumlah yang berjamaah. Ada juga yang ditinjau dari segi imam. Macam-macam dah. Kenapa demikian? Karena yang dipantau orang berjamaah itu pertama imamnya. Kalau imamnya khusyuk di totalitas rakaat tersebut, maka makmumnya dapat keberkahan. Terangkat jadi dihitung khusyuk semuanya. Imamnya enggak khusyuk dilihat di shaf yang pertama. Shaf pertama kalau ada udah yang khusyuk terangkat semuanya. Shaf pertama enggak ada dilihat daripada shaf yang kedua dan seterusnya. Shaf kedua enggak ada, pertama enggak ada, imamnya mikir rendeng, makmumnya mikir ngarit, ini mikir panen, ini mikir sawah sebagainya. Kere sing mikir salat blas. Sampai imamnya ping 5 ya rene sing ngelekne. Misalipun oke. Dan seterusnya. Tahiyat awal di rakaat ketiga yo rene sing ngelekne. Saking napa? Saking khusyuke mikir jobone sholat, maka tetap dapat keberkahan karena jamaah. Cuman ingat jamaah itu ada adab-adab yang harus Anda perhatikan, seperti maaf, shofnya harus rapat, shofnya harus lurus. Nabi mengatakan nggak bisa khusyuk kalau shofnya benggang. Jelas di sini nggak bisa khusyuk. Kalau shofnya bengkak, kenapa? Karena ada setan yang menyerupai cemple. Itu zaman salah tafsir, rapopo setan malah takjak sholat ini. Samane aja sing gawe sing rada ranah ngono ya. Jadi enggak akan khusyuk. Makanya shof ini utama, harus dirapatkan. Ya, harus rapat. Rapatnya shof itu bagaimana? Kata Imam Haddad pakai ini, pundak ini. Pundaknya mepet. Ya. Kemudian kalau berdiri kaki niku antara kaki satu dengan yang lain kira-kira 1 jengkal. Sakilan. Ojo ombo orang kilan misalipun. Begewagah ngene. Utawa mepet. Kaya nganten anyar misalnya sikile ngadeg mepet ngono. Jangan. Jadi ngadegnya sakilan. Nggih antara kaki. Kemudian yang mepet pundak niku. Maka ketika sakit mepet itu insya Allah akan jauh lebih sempurna.
sempurna. Maka berarti kita harus memperhatikan yang namanya masalah soft. Itu makanya dianjurkan imam yang memperingatkan. Soalnya kalau masalah soft itu Nabi yang memperingatkan. Lek umpomo imam orang memperingatkan, ya mungkin makmum dengan sesama sama makmum. Tapi lek kadung tradisi mboten rapet iki diterapkan ya wangel. Soalnya kadang-kadang anek sungkane ape mepet ngene iki saking kula misale mbahya pinginggol pundake kok sungkan. Jan wis salat wis padha ae teng ngadep Gusti Allah wis mepet mboten napa-napa niku soalnya adabe nggih mepet ngoten niku. Ngoten nggih. Pundah yang jelas berarti harusnya kalau pengen dapat 27 berarti apa? Bukan sekedar jamaah tapi apa? Softnya juga mepet. Ngoten nggih. Pun monggo yang lain satu lagi. Pak Tamat Cito Berat. Okay. Pernah saya mengalami sholat berjamaah ada kekurangan rakaat. Itu sudah saya kode subhanallah, tapi imamnya tetap menutup dengan salam yang terakhir. Padahal itu sholat maghrib ya, kurang 1 rakaat. Nah ini karena imamnya tetap menutup, tapi dalam batin saya sendiri saya mengulangi dengan sholat sendiri. Nah ini terus maksud saya ini benar yang mana ini? Saya mengulang atau mungkin yang dengan imam itu tadi sudah bisa disahkan gitu. Kalau imamnya kurang ya tetap dikatakan kurang. Tapi salat maghrib salam tahiyat terakhir tahiyat yang nomor berapa ini? Oh berarti nggak ada tahiyat awalnya. Saya pikir ada tahiyat awal dan tahiyat akhir. Nggih. Tapi ya kalau memang kurang ya berarti kita harus apa nambah. Ya kita harus nambah berdiri langsung bisa. Tapi apa itu? Ya harus berdiri langsung niku. Jangan dibubarkan. Kecuali kalau seandainya imam diingatkan segera apa sadar. Kadang-kadang diingatkan sing diingetnya ya mboten sadar. Apa dimaksudnya imam? Nyapa imam? Alah salam sik kayak tekok. Aku nyapa. Iki buyar kaya ngene nggih. Saya saking khusyuke niku nggih. Sing dipikir rendeng lah. Insyaallah. Pun, sempun nggih. Satu lagi nggih monggo. Salat sunnah itu bisa enggak dilakukan berjamaah? Salat sunat itu ada macam-macam. Yang pertama memang disyariatkan dengan cara berjamaah. Seperti salat Idul Fitri, Idul Adha, salat tarawih itu memang syariatnya dengan berjamaah. Kalau salat yang disyariatkan berjamaah, maka afdolnya dikerjakan dengan apa? Berjamaah. Tapi kalau seandainya satu salat tidak disyariatkan berjamaah seperti duha, ya, tahajud, qabliyah, ba'diyah, salat sunnah mutlak dan yang sebagainya. Memang syariatnya datang tidak berjamaah. Kalau dilakukan jamaah bagaimana? Boleh, tapi tidak menambah keafdalannya. Karena disebutkan dalam hadis Riyadhus Shalihin beberapa pertemuan yang kemarin, Nabi itu salat sunnah mutlak, ada sahabat langsung jamaah di belakang Nabi tidak ingkar. Nabi tidak ingkar, tapi juga tidak menambah pahala. Beda kalau sholat yang secara syariat dianjurkan berjamaah, maka afdolnya dikerjakan dalam keadaan berjamaah. Seperti sholat apa itu tadi? Sholat taraweh, sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Syariatnya menganjurkan jamaah, tapi nggak bisa jamaah bagaimana? Juga boleh. Idul Fitri sama sholat dhewe nggih mboten napa-napa tapi dhewe rasa khutbah ritek, ngoten nggih. Baru khutbah masyarul muslimin. Wah iki kepinteran ngene iki aku. Pinter lek susuk mboten tepak nggih. Pun nggih walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq.
ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار عظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق حق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار عظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار عظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار عظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار عظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار عظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار عظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار عظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار عظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار عظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار عظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار عظيم. قبول الفاتحة.